memaafkan ya, dalam rangka menuju kebaikan, dan mudah-mudahan Anda juga memaafkan kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan. Kita masih lanjut materi dua minggu lalu ya, terkait dengan IP classless, kemudian IP classful. IP classful ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Belum kelihatan ya materinya ya. Sebentar saya share dulu. Saya langsung saja nanti ke sini. Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, ya ada beberapa metode yang bisa kita gunakan ya untuk membuat sebuah teknik subnet ya, yang kita sebut dengan teknik subnetting. Saya coba buatkan, mungkin ini buat remind Anda saja. Oke, sorry. Terlihat semuanya blackboard yang saya tampilkan di sini ya. Jadi ada dua pendekatan untuk subnetting. Ya, Anda bisa lakukan dengan fix ya, atau dengan variabel. Subnet ya, length subnet mask ini ya. Nah, yang paling mudah dan paling banyak sering digunakan oleh orang pada umumnya, karena tidak mau ribet ya, tidak mau sulit, maka kebanyakan mereka menggunakan yang fix. Kenapa kita menggunakan yang fix? Karena semua subnet mask ini sama untuk semua network. Ya. Contoh misalkan, kalau ini ada beberapa jaringan, ya, di mana di sini ada 15 unit, di sini ada 4, kemudian di sini ada misalkan 36 gitu ya, dan satu sama lain ini mungkin bisa kita hubungkan seperti ini ya. Kita bisa buat router di sini misalkan ya. Saya hapus saja. Oke. Ini saya anggap ini adalah router misalkan seperti ini ya. Nah, maka semua subnet masknya ini sama. Ya. Dari mana kita menentukan subnet masknya? Ada yang bisa tahu nggak? Masih ingat subnet mask? Apa ciri-ciri subnet mask? Masih ingat? Raffiandi? Riyad? Huzaifah? Mutakin? Yang network ID-nya 1 ya, Pak ya? Network ID-nya 1, terus? Yang host ID-nya 0. Host ID-nya 0, iya. Jadi subnet mask itu dibentuk dari semua bit network itu di set 1, ya. Jadi subnet mask itu dibentuk dari semua bit
network itu di set 1, ya, kemudian semua bit host ini di set 0. Nah, sekarang berapa subnet mask untuk network ini? Kalau kita buat semuanya sama, ini berarti sama. Ini dengan ini sama, ini dengan ini sama. Berapa kira-kira subnet masknya? Kalau kita mau buat seperti ini, bagaimana kita menentukannya? Ya, contoh misalkan, ini saya kasih gambaran saja ya, misalkan 0, 1, 2, 0, 8. Misalkan seperti ini. Ini adalah network kelas apa ini? Kelas A. Ya. Kalau kelas A berarti networknya berapa nilainya? 10. Nah, sekarang saya mau membuat subnet, ya. Membuat subnetnya. Bagaimana cara menentukannya? Dengan menggunakan VLSM, fixed length subnet mask. Tadi kan katanya semua length subnet masknya untuk network, ya 3 network ini sama. Berarti ini sama. Ya. Dari mana kita bisa mengetahui ini? Bagaimana cara menentukannya? Ya, ini ada 5, 10, 5. Cara menentukannya adalah 1, cari jumlah host terbanyak. Yang mana ya jumlah host yang terbanyak? Kalau ini saya buat jaringan A, jaringan B, jaringan C. Jaringan berapa yang jumlah host yang terbanyak? Jumlah host yang jumlah host yang terbanyak jaringan berapa? Jaringan apa? Jumlah host yang terbanyak? Jaringan C ya, Pak? Ya, jaringan C. Berapa jumlah hostnya? 36 ya. 36. 36. Tetapi jumlah hostnya ini 36 tidak mencerminkan bahwa kebutuhan IP-nya itu hanya 36. Ya, kenapa? Karena nanti Anda butuh router ini. Ini kan 36 di sini. Sementara Anda terhubung juga ke router. Berarti ini harus dalam satu jaringan supaya Anda bisa komunikasi dari host ini ke sini. Ya, berarti ini ditambah 1. Tambah 1 apa? Router. Apakah sampai di situ, Pak? Tidak. Karena Anda butuh lagi yang namanya setiap network itu punya apa tadi? Network address dan broadcast address. Ini tetap harus dialokasikan. Jadi total kebutuhannya berapa? 1, 2, 3. 39. Ya, 39. Maka nanti inilah yang akan menjadi acuan Anda membentuk subnet mask. Paham sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, saya lanjut ya. Saya cepat ini. Baik. Setelah itu apa? Ubah jumlah host dalam desimal. Bukan host ya. Lebih kepada jumlah kebutuhan IP, ya,
Ini kan dalam desimal tadi. Ke biner. Berarti kalau 39 ke biner kira-kira berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 mungkin ya. Ini adalah 32. Kalau di sini kebanyakan, kita butuh 7 lagi ya. Berarti ini. Betul nggak? Ini 39. Betul ya? Ini 32, 4, 2, 1. Berapa kebutuhan bitnya jadinya? Untuk host totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bit. Kebutuhannya 6 bit. Ya. Berarti kalau Anda punya 8 bit, tadi Anda kan punya 10, 1, 2, 0, 8. Ya. Berarti kebutuhan hostnya hanya 6 bit. Berarti Anda tarik dari sini. Ini kan hostnya nih. Hostnya di sini berapa? Ini ada 24. Ini 8. Berarti kebanyakan ini. Sementara Anda hanya butuh 6. Ya. Jadi Anda cukup ambil dari bagian ini aja. Bagian sini saja. 8 bit. Ya. Berarti kalau misalkan Anda buat seperti ini, gitu ya. Networknya sudah bukan 8, tetapi berapa? Berapa kira-kira jadinya? Anda butuh hostnya hanya 6 bit. Berarti networknya berapa? Networknya adalah 26. Jadi networknya itu nanti dari sini sampai sini nih. Sebagian ini. Ya. Jadi nanti slash-nya di sini slash 26. Kalau begitu, berapa netmask-nya? Yang netmask-nya jadi 255, 255, 255, ini kan baru 24. Kurang 2 bit lagi. 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, kan gitu ya. Berapa ini? Berapa kira-kira? Ini yang 8 bitnya. Jadinya, berapa ini? 128 ditambah 64, 192. Jadi, subnet mask yang sekarang, kalau yang ini kan subnet masknya berapa? Subnet masknya 255, 0, 0, 0. Nah, ini jadinya 255, 255, 255, 192. Dan ini berlaku untuk semuanya. Ya. Jadi ini berlaku untuk semua ini. Jadi semua network ini ya, itu 255. Baik dia hostnya 15, hostnya 36, hostnya 4. Semuanya 255. Itu fixed length subnet mask. Nah, sekarang berapa alokasi IP-nya? Anda bisa cari, ya. Dengan cara apa? Ya ini tadi. Kita buat saja, misalkan pertama, kan kebutuhan jaringan A 15 host, berarti ditambah 1 router, ditambah 1 network, ditambah 1 broadcast. Jadi kebutuhannya sebenarnya dia hanya 18. Ya, 18 IP. Tapi kan dia punya 6
bit ya tadi berdasarkan jumlah yang terbanyak 6 bit. Jadi dia bisa nampung kalau 6 bit itu sekitar berapa? Sekitar 64 ya totalnya. Ini yang kotornya ya. Nanti kan berdasarkan network broadcast router, kemudian ada aturan yang lain, ini tidak bisa semuanya digunakan. Ya. Jadi butuh hanya ini. Ya sudah, kalau begitu Anda ambil saja. Berarti kalau begitu Pak, Anda punya, kita punya IP 10.1.2.0. Sekarang jadi 26. Ya. Nah, bagaimana cara baginya? Ya, Anda kan punya sisanya banyak nih ya. Ada berapa bit? Ya. Di sini ada 8 bit, di sini ada 8 bit, di sini ada 2 bit. Ya, kombinasikan saja. Ini banyak ini, mulai 0, 0, 0, 0, 0, 8 kali ya. Ini network yang bisa dibentuk. Ini kurang 1 ya. 1, 2, 3. Oke, ini yang bisa dibentuk sampai dengan 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ini 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ya, ini networknya yang bisa dibentuk. Ini jumlah network. Nah, dari jumlah network ini Anda bisa pilih salah satu, terserah mau yang mana. Ya. Anda butuh berapa network? Saya tanya sekarang, Anda butuh berapa network? Raffi Andi? Arozak? Berapa? Fikri? Yang bisa bantu saya jawab? Anda butuh berapa network? Fauzan? Anda hanya butuh 3 tadi kan? A, B, C. Tengahnya router. Anda hanya butuh 3 router, 3 network kalau modelnya begini. Sementara ini ada berapa network? Ya, ini banyak networknya ya. Banyak sekali. 2 pangkat 8, ini 2 pangkat 8, ini 2 pangkat 1. Sorry, 2 ya, kalau total mau diinikan. Ini banyak sekali. Kalikan saja Anda berapa. Nah, dari sini Anda pilih hanya 3 network. Oke? Ya. Baik. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nanti baru Anda bikin paling gampang itu adalah tabel alokasi IP. Ini networknya, ya. Kemudian ini subnet masknya. Ini ada A, ada B, ada C. Subnet masknya kan tadi 255, 255, 255, 192 ya. Ini karena pakai fixed length subnet mask. Habis itu apa? Habis itu di sini ada alamat networknya. Alamat networknya tergantung alokasi IP yang tadi Anda pakai ya dari sekian ini. Ini tergantung dari yang Anda ambil tadi. Kemudian ini broadcast-nya juga sama. Nah, IP host-nya berapa? Ya, IP host-nya berapa? IP host-nya berarti rentang antara network sampai dengan broadcast. Ya, jadi semua IP yang berada di rentang ini tidak termasuk network dan broadcast ya, karena ini sudah dipakai. Ya. Jadi alamat IP-nya itu mulai dari sini sampai dengan di sini.
Ya, begitu seterusnya. Silakan nanti Anda cari. Anda mau pilih yang mana tergantung. Baik. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah, kalau Anda punya seperti ini, ya, misalkan ini digabung semua saja ya, biar gampang. Ya, ini jaringan A, jaringan B, C, D. Ini ada 8, ada 16 misalkan, ini ada 3, ini 80 misalkan ya. Ini 33 ya. Ada 2 pendekatan yang bisa Anda gunakan nanti. Bagaimana cara menghitungnya ini? Ya, kalau Anda dikasihkan alokasi IP tadi. Ini misalkan. Ada 2 pendekatan. Pendekatan pertama adalah, kalau ini pakai variabel length subnet mask ya. Pendekatan pertama adalah dengan menggunakan host base. Host base itu berarti kita menghitung jumlah host terbanyak. Berapa? 80. Tadi sudah saya sampaikan caranya bagaimana. Ini kemudian dibitkan ya. Kalau misalkan tadi langkah ke berapa ini? Ini kedua ya, ubah jumlah kebutuhan IP menjadi ke biner. Ya, setelah itu dialokasikan lagi. Stepnya ada di slide yang saya berikan nanti. Silakan nanti Anda baca. Nah, ini adalah host. Kalau pakai host base, itu berarti Anda hitung jumlah maksimum host yang terbanyak itu jaringan mana. Oh, ternyata jaringan C, 80. Kemudian, network base. Network base berarti Anda menghitung berapa kebutuhan network sebenarnya. Kalau di sini, ya, kalau di sini, di IP asalnya, network yang bisa dibentuk hanya 1, yaitu 10. Nah, Anda dikasih network, alokasi IP-nya di network hanya 1. Ya. Sementara Anda pengen buat 4 network. Maka Anda lakukan subnetting. Ya, karena apa? Karena jumlah bit host itu banyak, ya. Sementara network yang Anda butuhkan itu sedikit, kemudian hostnya juga tidak sebanyak host yang diberikan oleh provider misalkan. Ya. Nah, host base itu berarti dia menghitung jumlah network. Berapa networknya? 4. Ya. Kalau networknya 4, hanya butuh 4, berarti kalau tadi 10, 1, 2, 0, 8, Anda pakai host base, Anda ngambil bitnya itu dari kanan ke kiri, karena pendekatannya host. Anda kalau ini hanya tadi 6, ya berarti Anda cukup yang paling kanan ini aja udah cukup. Ya. Tapi kalau Anda pendekatannya network base, maka Anda ambil dari kiri ke kanan. Kenapa? Karena ini yang nanti akan dijadikan network. Kalau ini kan nanti yang akan dibutuhkan oleh host. Ya, sehingga kalau di sini butuhnya hanya 4, sementara network Anda itu hanya ini, network Anda kan ini ya untuk traffic 8. Sementara berarti Anda ada 1 2 3 4 5 6 7 8 titik lagi 1 2 3 4 5 6 7 8 titik lagi 1 2 misalkan dan seterusnya ya. Anda butuh 4. Kalau butuh 4, kan Anda hanya butuh ini. 2 bit atau biar aman Anda ambil 3 bit. Sisanya host. Ini. Nah, ini berarti kan hostnya banyak banget. Nggak masalah ya untuk hal ini. Kenapa? Karena tadi basisnya adalah network base, jadi kebutuhannya hanya 4. Ya, bagaimana kalau kebutuhannya 10, 100 dan seterusnya? Ya, Anda tinggal ambil lagi, ya, tinggal ambil lagi
apa namanya, bitnya seperti itu, ya. Nah ini bedanya. Jadi kalau ini berarti kalau yang tadi kan hanya 8. Jadi bedanya nanti kalau yang host base ini kan jadinya 10, 1, 2, 0. Kalau 80 berapa kira-kira? 80 berarti sekitar 128 ya, berarti butuh 8 bit lah paling tidak ya. Atau 7 bit juga boleh. Kalau 7 bit berarti, kalau 7 bit dia kan bisa menampung sampai 120 tujuan ya, atau kurang. Ini berarti Anda bisa ambil yang 25. Nah, kalau pakai network base, karena Anda hanya butuh 4, taruhlah misalkan di sini kita ambil 3 bit, ya, untuk network yang Anda perlukan. Kalau 3 bit berarti Anda bisa bentuk sampai 8, ya, secara umum, ya. Tapi nanti ada aturan yang mungkin kurang dari itu. Ini berarti menjadi 8 ditambah 3, jadi 11. Itu bedanya. Jadi subnet mask ini dengan ini beda nanti. Ya, kalau Anda ambilnya host dan network base. Baik, ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya lanjut ke VLSM. Ini juga saya akan coba brief ya, cepat ya. Karena Anda sudah dapat lumayan banyak berkali-kali review sebenarnya. VLSM, ya. Kalau VLSM, oke, ya. VLSM itu memang lebih sulit membuat akasi IP-nya ya, kalau Anda coba hitung. Kenapa? Karena setiap setiap network, tadi kalau ini saya gambarkan seperti ini routernya, maaf. Ini jaringan A, jaringan B, jaringan C, gitu ya. Ini butuh tadi 15, misalkan ini 8, ini 38. Kalau VLSM, variabel net mask, subnet mask yang 15 itu akan berbeda dengan subnet mask jaringan C dan subnet mask jaringan B. Itu beda. Kalau VLSM kan ini semua sama ya. Ini sama, ini sama, ini sama. Sama-sama SM. Tapi kalau VLSM itu beda. Ya, tahapannya nanti bisa Anda perdalam materinya di sini. Ya. Sekarang kita lihat satu-satu ya. Bagaimana caranya? Yang pertama yang Anda harus lakukan itu adalah menentukan jumlah host ya yang paling besar itu yang mana. Sekali lagi di dalam VLSM Anda harus menentukan jumlah host yang terbesar itu yang mana. Oke, ini saya skip dulu. Karena Anda sudah dapat yang ini ya. Ini saya review lagi soalnya. Ya. Ya, yang jelas VLSM secara efisiensi penggunaan IP address itu lebih efisien dibandingkan fixed length subnet mask. Kalau yang fixed length subnet mask itu masih ada IP yang
tidak terpakai, sama seperti yang kelas full, tapi memang tidak terlalu banyak jadinya ya, tergantung Anda bagaimana memformulasikan. Ya. Nah, ini contoh saja ya, kalau Anda membuang lokasi IP yang tidak terpakai ya, banyak sekali yang tidak terpakai. Oke, sekarang kita coba lihat ya, kita perhatikan ini. Anda ingat, nanti tolong diperhatikan ini. Ya, kita punya jaringan. Sorry. Kita punya jaringan ini. Ya. Masing-masing jaringan itu ada hostnya, jumlah hostnya. Jumlah host 0, 30, 1, 30, 2, 30, 3, 0, 32, 4, 2 host, 5, 2 host. Kalau ini pakai VLSM, ya, maka ini tetap mubazir di sini. Ya, kalau ini nggak ada masalah, karena kan acuannya adalah host terbanyak. Host terbanyak 30, berarti kemungkinan ini bisa ngambil 5 atau 6 bit untuk hostnya. Ya, sehingga kalau misalkan Anda dialokasikan IP seperti ini, ya 1024, maka Anda bisa ambil cukup dari sini. Ya. Jadi di sini hanya butuh 6 bit lah taruh ya, berarti sisanya masih 2. Berarti networknya yang baru ya, itu 192, 168, 1, ya ini kita harus tentukan nanti ini jadi 26. Karena apa? 24 ditambah 2. Ya, clear ya. Baik, sekarang kita coba lanjut. Oke, sorry. Keep. Oke. Kita langsung saja ke VLSM ya. Kita alokasikan IP-nya ini. Anda bisa kita jadikan sebagai salah satu contoh saja. IP-nya, alokasi IP-nya adalah 172, 16, 32, 0, 20. Ya. Ini kelas apa ini? Yang saya pakai? Kelas apa? 172. Kelas A, B, C, D, E? Kelas B ya, Pak? Iya. Iya. Kelas B 172 ya, karena batasannya dari 128 sampai dengan 191. Ya. Nah, kita coba lihat yang VLSM. Oke, kita coba ini sebagai contoh ya. Nanti ada latihan sendiri, baca detailnya ya. Saya hanya diskusikan sekilas saja karena kita ada kuis nanti jam 9.15 atau 9.20 ya. Kemudian saya masih ada materi satu lagi yang saya coba upayakan kejar ya untuk materi pertemuan ke-11 sebenarnya ini atau ke-12. Ya, ini. Ya. Kita ada 50 host ini ya. Ada berapa jaringan di sini berarti? Ada berapa jaringan? Ayo. Tanyaannya adalah yang pertama, berapa jaringan yang ada? 4 bukan, Pak? Berapa? 4. 4? Iya. Oke, baik. Arozak 4. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju? 4? 4. 4. Perhu- Bayu 4. Perhubungannya juga dihitung ya, Pak? Oh iya, semua Oh iya. dihitung. Belum. 8 Pak berarti. Iya, ada 8. Yang mana aja? Ini. Iya. Ya. Ini.
ini, ini, Sama hubungannya, Pak. ini, iya. Ini harus dihitung. Karena apa? Yang lain A, B, C, D, A, B, C, D sudah jelas jumlah hostnya berapa. Ya, jaringan E jumlah hostnya berapa jadinya? Jaringan E, ada Zak. Sebentar, Pak. Berapa? Ya, silahkan. Yang jaringan E ya, yang saya tanya ya, bukan yang lain. Hostnya 2 bukan, Pak? Iya, hostnya 2. Ini kan udah kelihatan. Yang mana saja? Ya sudah ini. Iya. 1, Ujung-ujungnya. 2. Kelas A berapa jumlah hostnya? Berarti. Berapa jumlah hostnya? Kalau asumsinya A itu tidak termasuk yang ke router, berarti ada 51. Tambah ini. Ya. Nah, sekarang kebutuhan IP-nya berapa? Berarti 50 ditambah 1 router, ini maksudnya ya. Ditambah 1 network, ditambah 1 broadcast. Berarti kebutuhan IP-nya berapa? 53 IP. Ingat, ini jangan sampai lupa nih. Ya. Ini selalu harus ada di setiap network. Berarti kalau begitu di sini berapa, Pak? 4 IP butuhnya. Ini berarti sama. Ini berarti berapa, Pak? Sama 4 IP. Karena hostnya 2, ini 2 ya, cuma di sini aja. Host itu bisa diwakilkan dengan network interface. Jadi tidak harus dalam bentuk fisik komputer. Nah, kalau komputernya interface-nya ada 8, nah maka hostnya kita asumsikan sebagai 8. Ya, walaupun fisik komputernya 1. Tapi dia network card-nya ada 8 slot yang nanti bisa dihubungkan kemana-mana. Ya, jadi kalau ini 2. Ini 2. Ini 2. Ya. Berarti ini butuh 4 juga IP kan? Ini butuh 4 juga. Nah, ini butuh berapa IP? Yang B. Kalau ini kita asumsikan berbeda. Berarti ini butuh 30 IP, ini butuh 15 IP, ini butuh 15 IP. Lihat, selanjutnya untuk VLSM ini, kan pertama cari jumlah host yang paling banyak. Jumlah host yang paling banyak jaringan berapa? Jaringan A, yaitu 53 IP yang diperlukan. Ya, ini dengan asumsi bahwa yang saya tandakan dot merah ini itu tidak dihitung dalam jumlah hostnya ya. Jadi itu hanya memang komputer saja yang ada di jaringan itu, belum yang dihubungkan ke router misalkan. Oke, clear di sini ya. Nanti kita lihat tahapannya. Ternyata benar ada 8 ya. Oke. Sudah benar keputusan kita ada 8. Tadi masing-masing ada hostnya. Kita asumsikan IP-nya adalah ini. Ambil dari kelas C. Ya, jadi ini berapa? 100. Oke ya. Jadi ini kita dikasih slot misalkan oleh provider misalkan ini dikasih slot IP-nya. Nah, kalau kita pakai IP ini, maka networknya hanya 1, yaitu ini aja. 192, 168, 100. Sementara kita punya 8 network. Ya. Dan masing-masing network nggak mau dia nyampur jadi 1. Dia maunya network sendiri-sendiri. Nah, kan repot ya. Maka ini kita buat subnetting.
Jadi memperkecil ukuran network dengan mengambil jumlah bit host. Ya, seperti prinsip dari setting ya. Nah, tahapannya seperti ini. Anda pelajari tahapannya nanti. Determine how many host bits will be needed to satisfy the largest network. Jadi tentukan berapa kira-kira jumlah bit ya yang diperlukan oleh host agar semuanya terakomodasi. Ya. Dan Anda melihatnya dari mana? Anda melihatnya dari the largest network, yaitu jaringan A, 50 host. Kebutuhan IP-nya 53 IP. Kalau 53 IP, ya, ini habis itu kan kita bentuk dalam bentuk bit ya. Kalau dalam bentuk bit kan 2 pangkat berapa? Kemungkinan 2 pangkat 6 ya. Kalau 2 pangkat 5 nggak cukup ya. Jadi Anda butuh 6 bit. Kira-kira seperti itu. Nah, langkah kedua, ya, pick a subnet for the largest network to use. Ya, jadi pilih sebuah subnet yang dari network yang terbesar untuk Anda gunakan. Ya. Nah, lakukan berulang-ulang tahapan 1 dan 2. Tentukan lagi jumlah host terbesar kedua. Jumlah host terbesar kedua jaringan mana? Jaringan B. B, kemudian C, terserah ini karena sama ya, Anda boleh pilih salah satu. C, D, kemudian baru E, F, G, H, karena semuanya 2. Ya. Ini. Terus saja. Sampai semua network itu terakomodasi. Jadi kalau ada 8, berarti Anda lakukan iterasi sebanyak 7 kali. Berarti ya, 8 kali dengan yang tadi. Bisa dipahami di sini. Untuk tahapan 1, caranya sama seperti VLSM sebenarnya. Tahapan 2 pun demikian. Tetapi tahapan ketiga, 4, 5, dan seterusnya itu tidak ada lagi di VLSM. Di fixed length subnet mask. Karena di fixed length subnet mask semua subnetnya sama. Kalau ini tidak. Ya, repeat step 1 dan 2 itu dalam rangka untuk mendapatkan subnet mask network berikutnya yang terbesar. Ya, kita lihat tahapannya satu-satu ya. Determine how many host bits will be needed to satisfy the largest, find the largest network in terms of the number of hosts and other interfaces. If there are 2 of the same size, it doesn't matter which one you start with. Jadi terserah Anda mau, tadi kan ya, Anda ada 2, tadi 12, Anda mau pilih yang mana silahkan saja. Di dalam kasus kita sekarang, ya itu yang terbesar adalah 50, maka pilih 50. Setelah itu lakukan tahapan-tahapannya sama seperti yang di fixed length subnet mask. Ya, jadikan bit desimal jumlah host tadi itu ke dalam formula biner. Ya. Nah, ini kan Anda butuh 6 bit. Ya. 6 bit itu bukan berarti Anda butuhkan 53 IP ya. Anda terus mencoba mencari-cari jumlah bit yang memenuhi 53 itu yang mana, itu nggak akan bisa ya, karena bit adalah kelipatan 2 ya. Jadi yang fit memenuhi 53 itu adalah 6 bit, 2 pangkat 6. Kalau 2 pangkat 5 itu masih kurang, maksimum hanya bisa mengakomodasi 32. Mendingan kita lebih. Bagaimana dengan 7, Pak? Boleh nggak, Pak? Boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Yang penting nilai bit yang digunakan dari host yang diambil untuk mengakomodasi kebutuhan IP di jaringan tersebut itu bisa dipenuhi. Itu tidak ada masalah.
Tapi pertimbangannya sekali lagi, tujuan dari VLSM ini adalah untuk menghemat IP. Ya, jadi sebisa mungkin Anda gunakan bit yang paling mendekati ke angka host yang terbesar. Ya. Jadi di sini dalam soal kita adalah 6. Pak, bagaimana kalau nanti 1 tahun, 2 tahun lagi berkembang, kalau saya mepet gitu ya, ngambil bitnya, kalau ini kan 6 bit Pak, 6 bit itu bisa mengakomodasi 62. Ya, ini yang kenapa duanya hilang cuma 62 karena duanya ini tadi diambil untuk network dan broadcast ya. Sebenarnya untuk kasus kita nggak ada masalah karena kita sudah menghitungnya network dan broadcast sekaligus termasuk routernya. Ya. Jadi ini sisa 62 kan sisanya nggak banyak Pak kalau misalkan Anda ngambil yang 6 bit. Nanti kalau berkembang, siapa tahu beli lagi 10, udah nggak bisa lagi Pak mengakomodasi. Oke, silahkan. Anda mempertimbangkan itu boleh. Misalkan Anda ngambil 7. Ya, misalkan dalam waktu dekat Anda akan beli 10 unit lagi atau 20 unit lagi, silahkan saja Anda expand ya. Ada extend sampai sekian bit ya. Tapi jangan terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak juga Anda jadi tidak efisien. Kira-kira dalam jangka 10 tahun, misalkan Anda hanya butuh tidak akan pernah lebih dari 9 bit, ya sudah, ambil saja 9 bit ya. Kalau misalkan Anda khawatir mepet ya, daripada Anda mengalokasikan lagi. Ya, setelah itu Anda range seperti biasa ya, disusun mana bagian host, mana bagian network. Ya. Jadi dari 8 bit yang tadi tersisa 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Anda butuh 6 ya. Belum tahu ambil yang mana, dari 24 itu menjadi 26. Kenapa? Dari sini. Ya. Oke. Nah, setelah itu silahkan Anda lakukan tahapan berikutnya untuk mendapatkan subnet mask. Bagaimana network masknya, network address-nya bagaimana, kemudian broadcast address-nya seperti apa. Ya, jadi seperti ini. Dari 4 network yang akhirnya bisa dibentuk, ini, karena Anda mengambil 4 subnet network, 4 subnet, maka pilih salah satu, mana yang mau Anda pakai. Kita lihat di tutorial ini yang mau dipakai adalah yang 64. Ini subnet masknya, yang diambil adalah yang 64. Ups. Oh, saya nggak bisa back ya, data. Oke, yang diambil adalah yang ini. Ya, yang diambil adalah ini. Berarti ini tidak boleh dipakai oleh network yang lain. Ini sudah dipakai oleh network A. Berarti yang boleh dipakai oleh network yang lain adalah ini, dan ini. Ini yang Anda harus ingat. Ya, ini dipakai untuk A. Pakainya yang ini. 64. Oke. Sudah selesai. Dipakai untuk yang 64. Jadi jaringan A, subnet masknya adalah 192.168.164.26. Sekarang bagaimana dengan yang B? Yang kedua kan berikutnya ya. Ini ada berapa tadi? 27 host kalau nggak salah tadi. Nah, ini lakukan hal yang sama seperti yang kelas A. Ya, ini berarti butuh berapa? 2 pangkat berapa? Supaya jadi paling nggak, ini kan sudah dikurangi 2 lah kita asumsikannya ya. 2 pangkat 5
Ini berapa? 30 ya. Berarti butuhnya 5 bit. Oke, butuh 5 bit. Ini. Kemudian Anda pilih yang mana kan tadi. Oke, saya putus ya. Oke, udah nyambung lagi ya. Saya putus sampai di mana tadi? Tiga puluh, Pak. Ya. Oke, sampai 30 ya. Baik. Ini dari network yang tadi 64 saya tulis ulang 128 192. Yang dipakai oleh jaringan lain sudah dipakai ini kan adalah yang 64. Berarti Anda boleh nanti berikutnya ambil yang ini dan ini. Ya. Nah, untuk latihan kita ternyata ini dipakai dipilih oleh jaringan yang berikutnya B. Ini kan 50 host, ini 27. Ya. Oke. Ini. Ya. Jadi ini yang diambil oleh jaringan B. Ya, ini we now have 3, itu maksudnya yang tadi ya. 0, 128, kemudian berapa tadi? Ups. Berapa yang terakhir tadi? It's 9 hours. Nah, ini dipakai oleh yang B. Ya. Tetapi yang tadi kan ini ada sorry sebentar. Ya. Ini ya, 192 ini. Ini kita pilih yang ini untuk yang B ya. Ini. Bentar. Oke, ini. Ini berarti subnet masknya karena ini butuhnya 2/5, berarti kan 5 nih. Ngambil dari 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngambilnya 5 hanya ini. Maka ini network. Ini host, ini network. Ya, sehingga karena kita ngambil yang tadi yang ini yang 128 kita ambil, maka ini tetap 1, 0. Ini masih ada 1 bit kan untuk network dari sini. Ini udah host nih. Karena tadi 5 bit tadi. Nah, ini kan bisa ada dua kemungkinan, nilainya 0 atau nilainya 1. Kita mau ambil yang mana? Ya. Supaya tidak sama dengan yang yang jaringan A, yang tadi hasil dari jaringan A, Anda ambil saja yang 1. Berarti 1, 0, 1, ini hostnya. Berarti subnet masknya 192, 168, 100. Berapa jadinya? Ini berapa jadinya? 128 ditambah 32 berapa? Ayo. 128 ditambah 32. Jadinya berapa? 160. Ya. 160. Inilah subnet mask yang B.
Paham sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Jadi kita punya desimalnya ini 128 dan 60. Kenapa? Dari hasil yang tadi ya, 1, 0, ini networknya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5. Ini kan host, 5 bit. Ini kita punya 0 dan 1. Ini berarti ke sini, yang ini ke sini. Ya. Anda silahkan mau ambil yang mana, boleh. Boleh yang ini, boleh yang ini. Tapi supaya tidak rancu dengan jaringan A, tadi Anda lebih aman atau lebih baik pakai yang ini. Jadi subnet masknya adalah tadi 192, 168, 100, 160. Ya. Untuk apa namanya? Untuk jaringannya berarti ini 20. Berapa jadinya? 20 berapa? Ini untuk networknya ya. Yang tadi juga untuk networknya sama. Ini untuk network ya, network address-nya. Ini berarti 20. 27 ya, Pak? Iya, 27. Subnet masknya berapa? 255, 255, 255. Berapa? Ini 27. Jadinya berapa? Berapa? Ada yang tahu? Jadinya 24. Betul nggak? Ini subnet masknya. Ya. Nah, untuk yang tadi berarti jaringan A. Ini kan ya jaringan A. Ini kan networknya. Ini salah saya. Ini saya salah. Ini network. Subnet masknya ini jadinya 255, 255, 255, 26. 26 berarti berapa? Tambah 2 bit ya. Berarti 192. Ini subnet masknya. Nah, Anda lihat ini kan beda ya subnet mask di A dengan subnet mask di B. Ini. Ya, networknya pun berbeda. Ya. Nah, untuk jaringan yang lain pun sama. Silakan Anda cari sendiri ya. Nanti setelah itu baru Anda bikin tabel alokasinya tadi. Ya. Ini networknya A, B sampai dengan H tadi ya. Kemudian networknya jangan network deh. Ini harusnya subnet mask dulu ya. Nanti kan dapat nih subnet masknya berapa. Kemudian networknya berapa. Broadcast-nya berapa. Ini baru alokasi IP-nya di sini. Alokasi IP-nya paling gampang adalah nilai di antara network dengan broadcast. Tapi tidak dimasukkan IP network dan IP broadcast-nya. Jadi setelah itu. Jadi kalau misalkan IP network-nya 1, misalkan, kemudian IP broadcast-nya 10, maka alokasi IP-nya adalah 2 sampai dengan 9. Gitu ya. Untuk yang lain, yang network berikutnya sama ya. Silahkan nanti Anda telusuri satu-satu. Ini, akhirnya dapat alokasi IP masing-masing dengan network address subnet masknya itu adalah ini. Ya, silakan nanti Anda latihan. Tapi sebelum ke sana, sebelum lihat tabel ini, Anda kerjakan dulu sendiri ya, supaya Anda yakin bahwa ini yang sudah Anda kerjakan itu benar atau salah gitu ya. Baru lihat ini. Baik, ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Ya. Ini sebenarnya repeat lagi ke jaringan berikutnya. Oke.
Ada lagi yang lain? Discord? Tidak ada? Adakah lagi yang lain? Kalau enggak, saya lanjut ke materi berikutnya. Oh, bukan yang ini ya. Bentar. Oh iya. Baik, kita lanjut ke materi Advanced Network. Minggu depan mungkin saya akan sampaikan VLAN ya. Anda juga harus tahu tentang VLAN sebenarnya. Ya, harusnya itu disampaikan di pertemuan sebelum UTS. Tapi sepertinya ada yang kelupaan oleh tim pengajar sebelumnya. Ya. Karena itu termasuk materi yang cukup penting bagi kami untuk bekal Anda nanti ke lapangan atau PKL ya. Mudah-mudahan Anda bisa PKL tahun ini ya ke lapangan ya. Mudah-mudahan tidak PKL-nya tidak virtual. Jadi Anda bisa pergi ke instansi atau ke perusahaan. Ya. Advanced Network Architectures, kita akan bahas ATM, ada Internet Application, Model Overlay, ya, MPLS, ya, ini multi protocol label switching kalau tidak salah, ya. Kemudian RSVP, ya. Kemudian VPN, kita akan bahas ini. Silahkan nanti materinya bisa Anda unduh, sudah ada di sana ya sampai pertemuan ke-14. Nah, pertanyaan pertama adalah yang ingin saya ingin tanyakan ke Anda. Apa itu ATM? Panjangan dari apa ATM? Kemudian kelebihannya apa dibandingkan dengan internet? Kemudian apa yang Anda harus lakukan terhadap internet Anda supaya layanannya seperti ATM? Ya. Yang jelas ATM ini ya itu lebih handal dibandingkan internet. Hanya saja mungkin karena tidak populer, karena biayanya mahal dibandingkan internet untuk membangunnya, sehingga yang digunakan untuk publik dan banyak berkembang untuk publik itu adalah internet. Karena flexibility juga dari protokol ini, protokol internet ya. Apa ATM? Ada yang tahu? Ini bukan? Ini bukan? Bukan, Pak. Kalau bukan, Asynchronous transfer mode bukan, Pak. Oke, asynchronous transfer mode. Ya, ini yang benar. Bukan juga automated teller mesin ya, tapi asynchronous transfer mode. Ya, ini singkatan dari ATM ya, kepanjangannya adalah asynchronous transfer mode. Oke. Reviewnya ini sudah saya sampaikan dulu ya, bahwa yang jelas tidak ada tipe network manapun yang bisa mengakomodasi semua kebutuhan yang kita inginkan. Ya, misalkan internet bisa nggak seperti LAN? Ya, belum tentu. Kenapa? Karena internet terbatas, ya, terbatas dari
kemampuan Anda juga secara finansial untuk mendevelop misalkan kualitasnya sama seperti LAN, speed-nya bisa 1 giga ya. Kemudian koneksinya juga lebih handal, jarang putus dan sebagainya. Itu Anda butuh effort dan butuh biaya yang cukup mahal. Ya, dibandingkan Anda melakukan ini. Kemudian LAN, bisa nggak LAN menghubungi Anda sekarang nih? Jadi kalau Zoom atau Google Meet kita conference seperti sekarang kuliah, bisa nggak Pak pakai LAN? Pertanyaan saya. Kira-kira gimana? Sigot, Yuda, bisa nggak kira-kira kita Zoom pakai LAN? Kalau secara connectivity mungkin bisa, tetapi berapa effort yang harus Anda buat? Anda tarik-tarik kabel UTP nanti di tengah-tengahnya karena kemampuan UTP itu hanya 100 meter misalkan ya. Mau berapa switch Anda tambahkan, mau berapa switch hub Anda tambahkan di tengah-tengahnya. Mungkin bisa ratusan bahkan ribuan hub ya. Dan itu banyak sekali. Itu dari sisi connectivity ya. Bisa dimungkinkan tetapi terlalu besar. Dari sisi teknologi dan service, bisa nggak ini berjalan, Zoom berjalan di atas LAN? Mungkin tidak ya, karena protokolnya berbeda. Ya, IP dengan LAN. Ya, LAN itu banyak sekali protokolnya, tapi tidak banyak mendukung aplikasi-aplikasi yang berjalan di internet. Ya, kecuali Anda membuat intranet, jadi internet di atas jaringan lokal. Ya, bisa LAN, bisa WAN, bisa MAN, ya bisa PAN. Silahkan. Ya. Jadi itu yang perlu Anda ketahui. Tidak bisa semuanya terakomodasi. Ya. Ini kategorinya masing-masing. Ya. Ini berdasarkan skopnya ya. Jadi yang paling kecil itu adalah yang di dalam itu adalah yang paling kecil jaringannya, yaitu apa PAN? Ada yang masih ingat? Private Area Network atau apa? Ya. PAN itu adalah apa? Personal Area Network. Ya, silakan. Private, Pak. Private. Mungkin. Coba cari. Mungkin. Gimana pula? Private atau personal ini? Coba Anda cari di internet. Ya. LAN, MAN sampai dengan internet ya. Ini skop dari tipe-tipe jaringan. Ya. Oke, sekarang kita akan bahas sedikit tentang IP network. Pada intinya, internet itu adalah Personal ternyata, Pak. Iya, betul, personal. Ya, PAN itu personal area network. Salah satu teknologi untuk connectivity-nya itu adalah menggunakan Bluetooth. Ya, jangkauannya hanya 10 meteran kalau Bluetooth ya. Tidak bisa lebih. Anda terkoneksi dengan Bluetooth kan nggak bisa tuh ya. Satu di Ilkom, satu di statistik misalkan terlalu jauh. Ya, kecuali di antara bordernya itu boleh lah. Ya. Baik. Kenapa IP network itu tidak handal? Karena memang dulu di awal desain dan perancangan jaringan IP itu memang dari sisi data itu hanya mengakomodasi data teks sebenarnya ya. Ya, kemudian juga sifatnya adalah base effort. Jadi kalau tugas saya adalah ngirim perkara nanti diterima atau tidak, itu bukan urusan saya kan gitu. Itu nanti urusan layer di atasnya. Ya, tapi pada intinya di lapisan IP network ini adalah jaringan yang memang dirancang sebenarnya tidak terlalu handal ya. Nah, apa yang membuat handal? Yang membuat handal adalah aplikasinya. Setiap aplikasi itu nanti akan menggunakan protokol-protokol yang memang membuat dia handal ya. Salah satunya adalah protokol
di layer 4, kalau di internet itu protokol TCP. Ya, tetapi hebatnya adalah jaringan IP bisa mengakomodasi berbagai variasi teknologi, mulai dari ATM, ya HDLC, ya, dan sebagainya, peer-to-peer atau point-to-point, ya, dan sebagainya. Sehingga jaringan ini banyak dipakai sampai dengan sekarang, ya, yang Anda kenal dengan jaringan internet. Oke, ini kita bahas nanti minggu depan tentang ATM. Mungkin sebelum masuk ke ATM, nanti saya akan overview sedikit tentang virtual local area network. Apa bedanya VLAN dengan LAN biasa? Ya, sekarang kita siap-siap untuk quiz, karena akan dibuka sekitar 2 menit lagi. Anda sudah buka? Anda sudah absen semuanya? Silahkan nanti Anda absen, kemudian Anda sudah buka kuisnya, ada di pertemuan ke-12. Ya. Nanti silahkan Anda cek, Anda ketemu nggak kuisnya. Ada slot kuis di situ. Silahkan. Saya akan standby kalau Anda ada masalah, baik di WA, standby-nya maupun di Google Meet, tidak saya tutup di sini. Ada yang mau ditanyakan sebelum Anda mengikuti kuis? Kuis sudah bisa dibuka mulai dari pukul 9.20, ya, 9.20 itu sudah dibuka. Dan pengerjaan waktunya saya beri waktu sekitar 20 menit. Soalnya ada 12. Dan saya buka sampai jam 10. Jadi Anda terserah mau mengerjakannya jam 10. Ya, yang penting Anda cukup waktunya 20 menit ya. Jadi paling telat berarti Anda mengerjakannya jam 9.45. Ya, kalau Anda bisa mengerjakannya 15 menit. Soalnya ada 12. Silakan Anda bisa standby di LMS-nya IPB. Oke, saya coba cek juga dari sini. Semua sudah bisa lihat? Soalnya ada 12 harusnya. Belum muncul Pak di saya Pak. Belum muncul? Harusnya sudah muncul jam 9.20. Ntar saya coba Ini cek Pak, ya. kan di sini tuh Ya. ada pertemuan 11 sampai, harusnya kan 11, 12, 13. Nah ini kalau di saya tuh 11, 13, 12-nya tidak ada Pak. Oh, 12-nya nggak ada. Ya, Bentar, kalau di sebentar. sini, kalau di saya kan 11 tuh ARP, nah selanjutnya tuh bukan 12 tapi 13 ATM network. Oh, yang internet routing protokol nggak ada. Yang lain Ya gimana? Pak, saya seperti itu. Ada Pak, pertemuan 12-nya nggak Oke. ada Pak. Oh, oke. Sebentar. Harusnya ini udah dibuka kok semuanya untuk ini. Untuk mahasiswa 12. Bentar. Oh, oke. Masih ada yang kelewat berarti benar. Hidden from student soalnya. Oke. Saya indikan dulu. Saya aktifkan dulu. Baik Pak. Kok bisa ya hidden from student ya? Udah saya aktifkan padahal. Topik. Oke, sudah muncul harusnya. Di pertemuan 12 itu di bagian, oh sorry. Ininya kok masih hidden? Sebentar.
Oke. Oke, kuisnya harusnya sudah muncul. Sudah kelihatan? Harusnya sudah muncul. Ya, coba saya cek. Sudah terlihat, Pak? Oke. Soalnya ada 12, nanti mohon dicek ya. Silakan. Saya coba cek juga ini lagi. Bapak, maaf, setelah Ya. saya attempt, ada satu soal munculnya, bukan 12 kalau dari saya. Enggak. Iya Pak, cuma Oke, satu oke, soal oke. kok Pak. Sebentar. Satu soal, ya. Oke, sebentar ya. Ntar saya extend. Coba Baik, saya Pak. cek dulu. Oh, oke. Belum saya pilih semuanya berarti ntar. Harusnya sudah nggak ada masalah ini. Oke, saya coba reset semua ya. Nanti nggak apa-apa Anda extend. Saya extend nanti. 14. Oke. Oke, saya hapus dulu kalau gitu.
Oke, saya bikin baru lagi saja ya, karena Anda sudah attempt, jadi nggak bisa dihapus. Oke, saya coba buat lagi saja. Pertemuan ke-12, oke. Oke, silakan Anda balik lagi. Ada satu lagi kuis yang saya buat. Tadi saya lupa milih jumlah soalnya tadi. Defaultnya 1, berarti yang kesimpan hanya 1. Anda pilih yang di bagian bawahnya itu ada kuis sama kuis IP classful dan IP classless, tetapi pakai Q ya, yang lama saya hapus.
Waktunya 20 menit, saya buka sampai setengah 11. Anda punya kesempatan mengerjakan sampai setengah 11. Mulai dari 9.20. Bisa kelihatan? Sudah ketemu? Sudah Pak, sudah. Oke. Anda pilih yang quiz ya, yang pakai Q. Yang itu, yang lama saya hapus. Baik, silahkan Anda lanjutkan ya sampai setengah 11. Nanti mungkin Anda ada kuliah lagi jam 10. Saya akhiri perkuliahan minggu ini, hari ini ya, sampai ketemu lagi minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Anda lanjut untuk mengerjakan kuisnya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama.